Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan iman dan Islam. Allah masih berikan kita umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tentu tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, review ke pembahasan sebelumnya di dalam perang Khaybar atau pengusiran Yahudi Khaybar bulan lalu, sampai pada bagaimana Rasulullah SAW itu ketika mau melewati jalan saja beliau itu mempertimbangkan, ya, setidaknya ada 4 nama yang kemudian beliau ambil untuk melewati jalan itu. Karena dari nama itu ketika bermakna buruk itu Rasulullah tidak menginginkan dan tidak menyukai. Oleh karena itu ibrah bagi kita, ketika kita memberikan nama sesuatu, hendaklah sesuatu nama yang ma'ruf, nama yang baik. Apalagi kemudian disematkan kepada anak cucu kita. Jangan kemudian kita memberikan nama, asal memberikan nama yang kemudian ternyata maknanya itu adalah makna yang buruk atau makna yang jelek. Nah, jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana perjalanan selanjutnya? Ketika kemudian Rasulullah itu sudah memilih salah satu jalan yang terbaik, maka sudah barang tentu ketika kita dalam sebuah perjalanan itu pasti ada sebuah obrolan-obrolan. Nggih Pak, Bu. Kita jalan bareng-bareng keluarga itu kan di jalan nggak mungkin diem-dieman, ya kan? Pasti ada yang diobrolkan. Nah, demikian juga Rasulullah ketika beliau itu berjalan dengan para sahabat, apalagi kemudian dalam rangka untuk kemudian jihad fisabilillah, ya. Ada suatu peristiwa yang mungkin nanti kita bisa ambil ibrohnya, atau kita ambil pelajaran dari beliau. Peristiwa yang pertama itu adalah ketika bagaimana Salamah bin Aqwa menuturkan bahwa ketika beliau keluar, kita keluar itu, kemudian ada satu sahabat, ya, wahai Amir, nama sahabat itu, wahai Amir, kenapa kamu tidak mengumandangkan suaramu atau memperdengarkan suaramu? Maka Amir itu kemudian seorang penyair, kemudian suaranya itu memang sangat merdu. Nah, disitulah kemudian kemerduan suara beliau itu didengar oleh Rasulullah. Maka benar Rasulullah tanya, suara siapa itu? Kemudian sahabat yang lain menjawab, Amir bin Al-Qawwa. Maka kemudian Rasulullah mendoakan pada Amir tersebut, ya, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Nah, kalau sudah didoakan oleh Rasulullah, dimintakan ampun kepada Allah, kemudian dimintakan rahmat dari Allah, itu ajalnya mati syahid. Nah, di antara para sahabat itu cuma gerumeng biasanya, saling obrolan. Wah, ini Rasulullah mendoakan agar kemudian dirahmati. Nah, maka mereka berkata, ia wajib mendapatkan kesyahidan. Nah, apakah kemudian nanti betul seperti itu? Nah, bagaimana perjalanannya nanti kemudian kita akan lihat ke
ke depannya. Nah, kemudian ada peristiwa berikutnya itu, bagaimana peristiwa kedua itu, yang namanya perjalanan jauh dari Madinah ke Khaybar, tentu nggak mungkin dong Rasulullah dengan 1.400 pasukan kemudian membawa bekalnya luar biasa banyak. Nah, pasti bekalnya juga terbatas. Gak mungkin mau perang mengutamakan makanan, gitu. Kalau kita ke sawah biasanya yang mengutamakan makanan untuk bekal kita. Tapi dalam situasi perang tentu yang diutamakan adalah bagaimana persenjataan atau kelengkapan untuk perang. Makanan itu adalah hal yang nomor 2. Betul saja pada suatu saat kemudian tiba di As-Sabiq yang jaraknya itu tidak seberapa jauh memang dari Khaybar. Beliau kemudian sholat asar. Nah, setelah sholat asar itulah para sahabat ini ngerasa lapar, merasakan kelaparan. Maka di situ cuman ada tepung gandum yang jumlahnya pun juga sedikit. Maka kemudian tepung gandum itu diminta sama Rasulullah untuk kemudian dimasak. Setelah beliau doakan, ternyata dengan tepung gandum yang sedikit itu atas kuasa Allah bisa mencukupi seluruh pasukan yang jumlahnya kurang lebih 1.400. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan ini tidak mungkin terulang lagi. Itu. Tapi mukjizat itu kelihatan dan bisa dilihat oleh para sahabat. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitu selesai makan ya, maka Rasulullah itu Rasulullah tidak melaksanakan sholat dulu tadi. Begitu masuk sholat asar, para sahabat merasa lapar, kemudian ada gandum, kemudian dimasak. Setelah dimasak, suruh makan dulu. Nah, ternyata para sahabat ini sudah mengambil air wudhu. Karena sudah ambil air wudhu dan kemudian sudah makan, maka ketika melaksanakan sholat asar itu kemudian para sahabat ini dan Rasulullah ini cukup berkumur. Nah, ibrahnya Pak sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah menjadi dasar ketika kita sedang iktikaf begini, kemudian kita masih ada wudhu nanti sampai isya dan Bapak menikmatin ada makanan, ketika belum batal wudhu boleh hanya kumur saja. Itu Pak, ini sebagai dasarnya. Gitu. Jadi sesuatu syariat itu pasti ada dasar atau asbabulnya Pak, ya. Nah, boleh Pak kemudian hanya berkumur saja. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah itulah kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampailah tiba di Khaybar. Nah, ketika para pasukan ini sudah sampai di Khaybar, maka kemudian diusulkan oleh Hubab bin Munzir kemudian untuk berhenti karena dipandang tempatnya itu sudah cukup atau sudah layak untuk kemudian para mujahid ini atau pasukan kaum muslimin ini untuk beristirahat sambil menunggu situasi yang tepat untuk kemudian menemui atau untuk bertemu dengan pimpinan Bani Khaybar. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW itu memanjatkan sebuah doa yang cukup panjang, yang artinya begini Pak: wahai Tuhan langit dan segala yang ada di bawahnya, Tuhan 7 lapis bumi dan segala ada yang di atasnya, Tuhan setan dan segala yang menyesatkan, ya, jadi dari yang menyesatkan, serta Tuhan angin dari segala yang diterbangkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan negeri ini serta kebaikan penduduk dan segala ada yang di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan penduduk dan kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala,
doa ini ketika kita datang dalam suatu tempat, sunnahnya untuk kemudian kita panjatkan agar kita terlindung dari godaan atau dari serangan yang tidak kita inginkan. Nah, Rasulullah mendatangi sebuah tempat kemudian membanjatkan doa ini. Kenapa? Untuk kebaikan, untuk kelancaran dalam rangka misi satu, yaitu untuk dakwah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada berikutnya, maka ketika waktu sebelum subuh pasukan ini sudah sampai di Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Jadi pasukan kaum muslim sudah sampai di pintu gerbangnya Khaybar atau pas di depan benteng Khaybar yang sudah dipersiapkan oleh Yahudi Khaybar itu. Tiba-tiba mereka ketika ingin berangkat kerja, ketika mereka kemudian ingin keluar, mereka kaget dengan adanya pasukan Nabi Muhammad. Kenapa Pak mereka kaget? Karena mereka itu terbiasa, kehidupan mereka itu bentengnya itu berlapis-lapis. Tidak tahu datangnya, begitu dia mau keluar dari benteng, tahu-tahu ternyata pasukan kaum muslimin. Maka kemudian mereka kembali lagi untuk masuk ke benteng mereka, karena mereka mengetahui keberadaan umat Islam yang sudah ada di depannya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar dan penduduknya. Sungguh jika kami mendatangi halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Beliau mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Ya, ini menunjukkan sebuah tekanan secara mental kepada Yahudi Khaybar, ya, bahwa kedatangan Rasulullah akan menjadi mimpi buruk bagi Yahudi Khaybar ketika mereka tidak mau mengikuti seruan dari Rasulullah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentu bukan hanya sekedar kemudian datang kemudian memerangi, enggak. Nah, maka ketika Rasulullah tiba di depan benteng, kemudian mengutus seorang untuk menawarkan apa? Yang pertama tentu Rasulullah menawarkan agar Yahudi Khaybar itu masuk Islam, karena misi daripada Rasulullah adalah bukan untuk perangnya, tapi diajak untuk masuk Islam dulu. Beda sama orang Yahudi atau Amerika yang kita lihat sekarang, Pak, nggak tahu juntrungannya, tahu-tahu main bom saja, tahu-tahu main perangin saja. Tetapi kalau umat Islam, Rasulullah itu menyontohkannya begitu, Pak. Jadi datang untuk ditawarkan dulu masuk Islam. Ketika ditawarkan masuk Islam mereka tidak mau. Yang kedua apa? Ya sudah, tetap dengan agamamu, tapi harus tunduk dengan aturan Islam, maka bayar ya jizyah, suruh bayar. Nah, ternyata tawaran kedua pun juga mereka diam. Atau yang ketiga apa? Ya diperangi. Gitu. Jadi tahapan itu dipakai, Pak. Jadi sungguh indah agama Islam ini memberlakukan orang kafir saja dengan struktur yang begitu indah. Ditawarin dulu masuk Islam, mau tidak. Kalau tidak mau ya sudah, taat dengan aturan yang Islam, tapi harus bayar jizyah. Ketika tidak mau, maka ya sudah, terakhir adalah tawarannya untuk diperangi. Nah, ternyata Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari 3 tawaran itu mereka tahu-tahu apa? Membuka pintu gerbang dan kemudian menyerang kaum muslimin. Berarti jawaban mereka adalah apa, Pak? Ngajak perang.
Umat Islam ditantangin ya sudah diladenin. Memang tujuannya datang untuk membebaskan agar tidak kafir, tapi mereka justru malah ngajak perang, ya sudah dilayani. Nah, jam sekali Allah Subhanahu wa taala, pasukan Yahudi ternyata ketika mereka membuka pintu diladenin sama kaum muslim, justru mereka kemudian juga kalah juga. Akhirnya mereka itu mundur, ya, dipukul mundur untuk berlindung di balik daripada benteng Yahudi tersebut. Nah, memang betul Pak sekalian, Bapak sekalian, bahwa benteng Khaybar itu sulit sekali ditembus. Sulit sekali ditembus karena mereka sudah mempersiapkan. Bahkan dia mempunyai strategi bagaimana dia itu ketika berhadapan dengan musuh itu, mereka itu menyerang Pak, nyerang bareng-bareng gitu. Nah, kemudian setelah menyerang mereka mundur bareng-bareng juga, dan bentengnya itu sudah berlapis-lapis Pak. Nah, itu yang kemudian menyulitkan kaum muslimin untuk kemudian bergerak ke depan. Bahkan dari atas benteng itu pun juga mereka melakukan pemanahan atau melakukan serangan yang dia lakukan dari atas. Nah, kondisi itulah yang kemudian benteng Khaybar itu sulit sekali ditaklukkan oleh kaum muslimin sampai kurang lebih 2 minggu Pak. Bayangkan Pak, peperangan hampir selama 2 minggu, kaum muslimin belum juga bisa masuk, belum bisa juga mengambil alih kekuasaan itu. Nah, maka saat itulah setelah kurang lebih 14 hari tadi, pengepungan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menyerbu benteng Khaybar, kemudian Rasulullah bersabda, ya, beliau sampaikan bahwa sesungguhnya aku akan serahkan, ya, bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang di tangannya Allah akan memberikan kemenangan bagi kaum muslim. Ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta sebaliknya, yaitu bahwasanya Allah dan Rasulnya pun juga mencintainya. Nah, ini sebuah wahyu Pak. Rasulullah mendapatkan gitu. Ketika sudah 14 hari atau 2 minggu pengepungan tidak juga berhasil, Rasulullah menyampaikan sabdanya begitu. Nah, mendengar perkataan begitu, kira-kira Pak, kalau kita berharap nggak Pak untuk diberikan bendera itu? Ya. Maka kalau para sahabat mendengar begitu, mereka maju paling duluan, mudah-mudahan diberikan bendera itu untuknya. Karena apa? Itu menjadi pemimpin dalam menyerang atau pemimpin pasukan untuk menyerang Khaybar. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab itu berkata, aku tidak pernah menginginkan kebesaran atau kedudukan kecuali pada perang Khaybar. Kenapa Pak? Karena para sahabat ingat sebelumnya bahwa Allah menjanjikan kemenangan. Maka kalau bisa menjadi pemimpin atau pemimpin pasukan, maka dia akan sangat dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat ingin sekali untuk menjadi pemimpin dan menerima bendera dari Rasulullah. Tetapi Rasulullah justru kemudian tidak memilih kepada Umar bin Khattab. Beliau kemudian tanya pada sahabat, Ali di mana Ali? Kata sahabat, Ali matanya sedang sakit sehingga beliau beristirahat di tenda. Maka kemudian Rasulullah meminta agar Ali dihadirkan. Dan ketika Ali dihadirkan, kemudian Rasulullah meludahi mata daripada Ali tersebut, dan saat itu juga kemudian mata Ali bisa melihat. Itu mukjizat dari Allah. Jadi setiap rentetan kejadian itu tentu mengambil makna yang luar biasa.
Gitu. Nah, maka ketika Ali sudah sembuh ya, dari penglihatannya, kemudian Rasulullah sampaikan bahwa kepadanya Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah bertanya, apakah saya harus memerangi kaum musyrikin hingga mereka menjadi orang-orang muslim seperti kita? Kata Ali setelah diserahkan bendera itu. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya harus kemudian memerangi mereka hingga mereka menjadi orang muslim? Kemudian Rasulullah menjawab, hai Ali, laksanakan tugasmu dengan baik dan tidak tergesa-gesa hingga kamu tiba di wilayah mereka. Setelah itu serulah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Beritahu kepada mereka tentang kewajiban yang harus mereka lakukan di dalam ajaran Islam. Demi Allah, sungguh petunjuk Allah yang diberikan kepada seorang hingga ia masuk Islam melalui perantaramu, kata Rasulullah, adalah lebih baik bagimu daripada kamu memperoleh nikmat yang melimpah ruah dari unta merah. Artinya apa sekalian? Dakwah tetap dikedepankan. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan kalau bisa mempengaruhi seseorang untuk masuk kepada Islam, itu luar biasa Pak pahalanya, seperti mendapatkan unta merah. Maka ketika kita mengajak kebaikan kepada tetangga kanan kiri kita pun, insya Allah juga akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, Ali bin Abi Thalib begitu diserahkan bendera, lalu Rasulullah menyampaikan untuk apa? Bukan langsung untuk perangi, enggak. Rasulullah minta tetap bagaimana kaum Yahudi Khaybar itu untuk mau masuk Islam. Kalau kemudian tidak mau masuk Islam, jelaskan ketika harus tunduk apa yang harus dilakukan. Bukan kemudian langsung mereka itu diperangin atau dibunuh. Nah, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi benteng Khaybar itu memang sudah dipersiapkan oleh mereka. Bahkan bagian-bagian benteng itu ada sekitar berapa Pak? 8 benteng. Nah, dari 8 benteng itu masih dibagi 2 juga. Artinya apa? Bagian pertama itu berlapis 4, kemudian bagian kedua pun juga berlapis 4. Luar biasa, mereka sudah mempersiapkan diri. Jadi ketika dia diusir dari Madinah, di situ dia sudah persiapkan diri, suatu saat kemudian pasti akan terjadi pengusiran. Luar biasa pemikiran cerdasnya orang Yahudi itu, ya. Nah, maka ketika komando sudah di tangan Ali bin Abi Thalib, benteng pertama yang diserbu kaum muslim dari 8 benteng itu adalah benteng Naim, ya, dan sekaligus merupakan garis pertahanan yang pertama bagi orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Jadi benteng yang didatangi oleh Ali bin Abi Thalib itu namanya benteng Naim. Nah, di situ ternyata banyak tinggal tokoh-tokoh Yahudi, ya, yang jumlahnya sekitar 1000. Nah, maka saat itulah kemudian Ali bin Abi Thalib itu mendatangi benteng ini dan menyeru agar orang-orang Yahudi agar mau masuk Islam, karena mereka tahu bahwa di situ adalah tokoh-tokoh Yahudi. Kalau tokohnya sudah mau, insya Allah pasti akan ngikut semua. Gitu. Tapi faktanya adalah tetap saja mereka tidak mengindahkan seruan untuk masuk Islam. Nah, Amir bin Al-Kaf, penyair orang yang didoakan oleh Rasulullah tadi ketika dalam perjalanan tadi Pak, disitulah ketika benteng pertama diseru tokoh-tokoh itu tidak mau masuk Islam, akhirnya terjadi peperangan, dan tadi penyair tadi maju pertama kali untuk melawan Yahudi, dan disitulah penyair tadi syahid. Nah, apa yang didoakan Rasulullah ternyata terbukti di itu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka
dari benteng ke-8 benteng itu ada satu tempat yang luar biasa, kemujizatan yang diperoleh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Abdullah bin Hakam beliau menceritakan, saking susahnya Pak, terjadinya perang yang berkecamuk begitu luar biasa, dan tekanan peperangan itu dari arah atas, depan, samping, maka Ali bin Abi Thalib itu sampai kemudian perisainya itu terlempar. Nah, bagaimana caranya untuk melindunginya Pak? Ternyata Ali bin Abi Thalib itu sampai nyongkel pintu gerbangnya Pak. Baratnya pintu gerbang segitu dia angkat, dia pakai untuk tameng Pak, luar biasa. Padahal kalau kondisi biasa diangkat 7 orang 8 orang pun nggak akan kuat tuh Pak. Tapi karena kuasa Allah, maka Ali bin Abi Thalib itu mampu mengangkat benteng tadi, pintu tadi, untuk melindungi dirinya dari serangan Yahudi. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika sesuatu itu menuju ke sesuatu yang hak, maka Allah juga akan berikan jalan kebaikan. Sesuatu yang dibela itu adalah sesuatu yang hak, Allah akan mempermudah jalannya. Demikian juga kita bisa mengambil hikmahnya. Janganlah kita sekali-kali membela sesuatu yang batil. Kita harus membela sesuatu yang hak. Ketika kebaikan itu kita kedepankan, insya Allah Allah juga akan memudahkan langkah kita. Bisa jadi orang menganggap sepele kita bersedekah atau memberikan sesuatu yang boleh dikatakan tidak ada harganya, tapi bisa jadi bermanfaat bagi yang diberikan, dan itu menjadi istiqomah diberikan, insya Allah itu menjadi kebaikan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib Pak. Dalam kondisi ditekan, diserang dari beberapa arah, dia mampu berlindung dengan pintu gerbang yang dia cabut. Padahal 7-8 orang kalau ngangkat belum tentu kuat. Masya Allah, ya. Nah, bahkan salah satu tokoh Yahudi itu Pak, tingginya itu sekitar 2,5 meter Pak. Orang-orang dulu kan tinggi-tinggi sekali, ya. Ada satu sahabat kemudian namanya itu Syafiyah, ibunya Zubair. Jadi anaknya namanya Zubair, ibunya Zubair itu menyampaikan bahwa wahai Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku katanya. Ya. Jadi tokoh Yahudi tadi yang tingginya kurang lebih 2,5 meter tadi, si ibu ini ketakutan anaknya sampai nanti jangan-jangan akan dibunuh oleh mereka, karena dari kondisi postur tubuhnya saja sudah kalah jauh. Tapi apa kata Rasulullah? Anakmu lah nanti yang akan membunuh mereka itu. Kenapa? Ternyata tokoh Yahudi itu sabetan perangnya itu, sabetan pedangnya itu berulang kali tidak kena sasaran. Ketika dia ayunan 1 kali, 2 kali, 3 kali ayunan dia tidak kena sasaran, apa Pak yang terjadi? Lemes lah Pak, leto gitu. Coba kalau kita lihat seorang petinju yang ngantemin terus nggak kena sasaran, akhirnya apa? Tenaganya terkuras habis. Nah, disitulah kemudian Zubair ini mampu membunuh tokoh Yahudi tadi. Luar biasa itu. Nah, jalan sedikit demi sedikit, ketika Allah menghendaki, tentu akan dibukakan oleh Allah. Ada saja jalannya gitu. Kita bisa bayangin Pak, kalau kita bertemu dengan orang yang tingginya hampir 1,80 meter saja kita udah begini gitu, apalagi yang 2,5 meter. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, langsung saja intinya dari 8 benteng itu semuanya bisa ditaklukkan oleh kaum muslim, dan kemudian
Yahudi saat itu kemudian menyerah, kalah. Nah, tapi dasar wataknya Yahudi, Pak, sudah menyerah kalah pun itu mereka masih punya siasat. Siasatnya apa, Pak? Ingin memberikan racun kepada Rasulullah. Jadi ketika kemudian Yahudi itu merasa udah takluk, menyerah, orang Yahudi ini memberikan jamuan, Pak, ya. Rasulullah paling senang dengan kambing bakar, ya. Disitulah kemudian Salam bin Miskun itu menyediakan kambing bakar yang sudah dibumbui racun oleh mereka. Nah, ketika Rasulullah mau menggigit daging itu, maka Rasulullah diberitahu oleh daging itu bahwa daging itu mengandung racun. Maka kemudian oleh Rasulullah dibuang. Sampai ketika ditegur oleh Rasulullah, kamu membubuhkan racun di daging ini, mereka mengelak lagi juga. Saya hanya ngetes saja, Rasulullah ini nabi apa raja gitu. Kalau nabi pasti akan nggak dimakan gitu loh. Tapi kalau raja bisa jadi kemakan. Ini kan ngeles saja, Pak. Ini luar biasa gitu loh. Padahal tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh Rasulullah, untuk meracuni Rasulullah. Karena ada satu sahabat yang sempat makan dan meninggal, gitu loh. Nah, jamaah sekalian wa ta'ala, kira-kira dalam pertempuran itu berapa banyak yang kurban, ya. Dari kaum muslim itu sekitar 23. Ada yang menyampaikan 23, ada yang menyampaikan 16. Tapi kalau dari pihak Yahudi itu sekitar 93 orang yang gugur, yang meninggal, ya. Dari kaum muslim yang syahid sekitar 16 sampai 19 orang yang syahid. Nah, apa yang diinginkan oleh para Yahudi ini ketika mereka juga merasa kalah dalam peperangan, ya, usaha untuk meracuni Rasulullah pun juga tidak berhasil gitu. Mereka masih juga ngerengek kepada Rasulullah, padahal maunya Rasulullah mereka itu tinggalkanlah Khaybar ini. Mereka tidak mau. Alasannya apa, Pak? Alasannya mereka tetap menginginkan orang Yahudi itu untuk tinggal di Khaybar. Untuk apa? Untuk minta diberikan kesempatan menetap di tanah itu agar bisa mengelola dan menanganinya kebun kurma yang ada di situ. Alasannya apa? Karena sudah berpengalaman katanya. Sudah berpengalaman daripada kaum muslimin untuk mengelola kebun itu. Nah, maka kemudian Rasulullah masih kemudian memberikan kesempatan, boleh kamu tinggal di Khaybar untuk mengelola kebun kurma, tapi syaratnya kapan saja beliau menghendaki maka beliau berhak untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya mereka diusir siapa? Nanti yang ngusir adalah Umar bin Khattab. Itu di zaman kekhalifahannya. Jadi Rasulullah membolehkan, ya silakanlah, tanamin lagi lah. Tapi suatu saat nanti saya minta, ya harus dilepaskan gitu. Ternyata nanti Yahudi Khaybar itu yang mengusir mereka dari Jazirah adalah Umar bin Khattab. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentu harta rampasan yang luar biasa besar. Yahudi Khaybar itu banyak kekayaannya, Pak, karena daerahnya daerah subur. Disitulah kemudian kaum muslimin mendapatkan begitu banyak harta rampasan perang, ya, pulang bawa kekayaan, Pak, ya, karena menang perang. Emang itu haknya kaum muslimin gitu. Tetapi sudah di depan sudah sampaikan oleh Rasulullah bahwa yang mendapat jatah itu adalah orang yang memang ikut berperang dan yang pernah ikut perjanjian Hudaybiyah, bukan orang yang tidak terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Karena apa? Memang Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka.
rasa kecewa mereka saat perjanjian Hudaybiyah, ya, kemudian diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan kemenangan di Khaybar ini. Nah, maka harta ghanimah itu atau harta rampasan perang itu kemudian oleh Rasulullah dibagi 1.400 orang yang ikut rombongan tersebut. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah bagaimana seorang penggembala yang syahid, ya. Jadi penggembala ini saat pasukan kaum muslim datang di Khaybar, mereka sedang mengembalakan kambingnya Yahudi. Kemudian si penggembala ini mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya caranya untuk bisa ikut berperang?" Maka kemudian si penggembala kambing ini diminta kambingnya diserahkan ke Yahudi, dan kemudian dia kembali ke Rasulullah untuk kemudian masuk Islam, dan setelah itu mereka ikut perang dan syahid. Nah, bahkan ini juga termasuk salah satu kisah yang bagaimana seorang yang masuk Islam belum sempat melaksanakan sholat, beliau sudah syahid juga. Sebagaimana kisah yang sebelumnya, Yahudi yang belum sempat sholat tapi sudah terbunuh. Nah, inilah kuasa Allah untuk kemudian memberikan kebesarannya, atas keberkahannya, atas masuknya seseorang itu masuk dalam Islam. Tapi dari satu sisi, Bapak sekalian di Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada juga kaum pasukan dari kaum muslimin yang melaksanakan atau bahasannya itu nakal, ya. Jadi ghanimahnya belum dibagi, dia mengambil. Ya. Itulah yang disebut dengan ghulul, ya. Nah, sahabat ini di dalam perang Khaybar ini dia ngambil, dan kemudian sebelum itu mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Nah, dan para sahabat mengira ketika seseorang ini wafat atau terbunuh saat perang, dia mengira bahwa dia akan masuk surga. Tapi Rasulullah menyampaikan, enggak. Loh, kenapa Rasulullah? Karena dia telah melakukan gulul tadi. Ngambil apa, Pak? Ngambil sepatu, Pak, untuk dipakainya. Hanya sepatu, tapi menghantarkan kepada neraka. Masya Allah, coba. Padahal sudah berjuang keras, dari Hudaybiyah dia ikut, kemudian ke Khaybar dia ikut. Hanya sepele, Pak, ngambil sepatu dong. Itu menjadikan dia masuk neraka. Naudzubillah min. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata yang mampu membersihkan Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab itu adalah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Baik, saya singkat saja. Maka apa hikmah yang kita dapatkan terkait dengan perang Khaybar itu? Yang pertama adalah bagaimana Allah menunjukkan kebesaran janji Allah bahwa umat Islam akan dapat mengalahkan Yahudi Khaybar. Sebagaimana yang Allah firmankan bahwa nanti kemenangan itu adalah di tangan kaum muslimin. Yang kedua adalah motivasi utama Rasulullah tetaplah mengajak agar Yahudi itu masuk Islam. Tetap mengedepankan dakwah, bukan mengedepankan perang. Ini yang kita sama. Jadi dakwah dulu dikedepankan, ketika tidak mau baru kemudian diperangi. Nah, kedengkian Yahudi terhadap Rasulullah yang ketiga begitu hebat, bahkan hingga ketika umat Islam sudah dapat mengalahkan pun mereka
tetap menginginkan hal yang sangat buruk buat kaum muslim. Yang tadi bagaimana dia kemudian memberikan racun kepada Rasulullah, padahal dia sudah menyatakan kalah. Nah, itulah bahwa Yahudi itu sampai kapanpun tetap wataknya itu adalah watak yang sangat bengis untuk kemudian menyerang kaum muslim. Jadi kalau kita lihat sekarang Israel begitu, terjadi perjanjian berulang kali, tetap saja mereka mengulangi lagi. Itulah watak asli daripada Yahudi. Tetapi kalau kaum muslim tetap mengedepankan dakwah sampai akhir hayat nanti, sampai hari kiamat tadi, tetap dakwah adalah nomor satu. Semua diseru kepada al-haq untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian dimana Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil ibrahnya dan kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita dan tetangga kita, tentu dengan Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.